Assalamualaikum Rebahaners, bagaimana kabarnya? Sebelum kita mulai review film kali ini, mari sejenak kita mendoakan semua korban tragedi Kanjuruhan kemarin. Semoga semua korban yang telah meninggal diberikan tempat terbaik di sisinya. Orang-orang yang ditinggalkan semoga diberi ketabahan. Dan juga doa terbaik untuk dunia sepak bola Indonesia, semoga bisa menjadi tambah lebih baik lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang rilis pada tahun 2015, diperankan oleh Leonardo DiCaprio, yang akhirnya di film kali ini dia mendapatkan piala Oscar. Walaupun si Babang Tampan ini sudah memainkan banyak film yang bagus. Penasaran bagaimana ceritanya? Ini dia, The Revenant. Film ini akan berfokus pada tokoh utama bernama Glass. Ini orangnya. Dia mempunyai anak bernama Hawk yang lahir dari ibu keturunan suku pedalaman Amerika Serikat. Pada tahun 1823, Glass yang merupakan seseorang yang paham dengan wilayah berburu, memandu rombongan Kapten Andrew melalui wilayah yang belum terorganisir. Kapten Andrew sendiri adalah seorang pemimpin pemburu hewan liar untuk diambil kulit berbulunya dan kemudian dijual di perkotaan. Sementara Glass dan putranya sedang berburu, perkemahan mereka diserang oleh rombongan suku Arikara. Glass segera kembali ke rombongan dan melarikan diri bersama-sama. Banyak anggota Andrew yang tewas di sana. Dipandu oleh Glass, kru yang selamat melewati sungai dan kemudian melakukan perjalanan dengan berjalan kaki. Karena menurut Glass, perjalanan menggunakan perahu akan membuat mereka rentan diserang. Kru membuang perahu dan menyembunyikan kulit berburu hasil perburuan mereka di tepi sungai. Di sana terjadi sedikit perselisihan, di mana si John, salah satu anak buah Kapten Andrew, meluapkan emosinya kepada Glass dan anaknya karena kematian rekan-rekannya tadi. Shot one of your own to save this little dog right here. You can work on it later when I'm done talking to you. Mereka pun melanjutkan perjalanannya. Saat mereka tengah istirahat, Glass mencoba melihat keadaan sekitar dan mencoba berburu hewan liar di sana. Tak diduga, Glass diserang oleh beruang besar dan nyaris mati. Glass mendapatkan luka yang sangat serius, sehingga dia tidak bisa berjalan dan harus ditandu oleh kru. John yang takut serangan suku Arikara lainnya berpendapat bahwa mereka harus membunuh Glass untuk meringankan penderitaannya dan meninggalkannya pergi. Kapten Andrew setuju, tetapi dia tidak mau menarik pelatuknya. Sebagai gantinya, dia memberikan uang kepada siapapun yang mau tinggal dan merawat Glass sampai dia mati atau pulih. Ketika satu-satunya sukarelawan adalah Jim dan Hawk anaknya, John yang sedari awal tidak menyukai Glass pun setuju untuk ikut tinggal dan menerima uangnya. Demi menutupi kerugiannya dari kulit berbulu hasil perburuan yang ditinggal. Kapten Andrew pun mengingatkan John untuk merawat dan menguburkan Glass dengan layak saat nanti dia tiada. Setelah rombongan yang lain pergi, akhirnya di sana tinggal John, Jim, Hawk, dan Glass yang sedang sekarat. John sendiri ternyata sangat ketakutan jika tinggal berlama-lama di sana, dan ide gila pun muncul. Ketika Hawk sedang berada di sungai untuk mencari ikan, John menghampiri Glass dan mengatakan jika dengan keadaan Glass yang sekarang akan sangat membahayakan keselamatan Jim dan Hawk anaknya. Maka dari itu dia menawarkan untuk membunuhnya dengan cepat, agar semua penderitaan ini cepat selesai, sehingga mereka bisa segera pergi dari sana. Glass yang tidak bisa berbicara diminta untuk mengedipkan mata jika dia setuju. Sebenarnya Glass tidak setuju, tapi mau bagaimana lagi, dia tidak bisa menahan untuk tidak berkedip dalam waktu yang lama. Ini hanyalah jebakan dari si John sialan.
Saat John membekap Glass untuk membunuhnya, tiba-tiba Hawk datang dan langsung menodongkan senapan ke arah John. Tak disangka John berhasil melumpuhkan Hawk dan menikamnya hingga tewas. Sungguh berdebah ini orang. Sebagai ayah, tentu Glass sedih melihat itu, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa. Saat Jim muncul, John mengatakan kepadanya bahwa dia melihat suku Arikara di dekat sana, dan kemungkinan Hawk sudah dibunuh. John lalu menyuruh Jim untuk berkemas dan segera pergi dari sana. Jim pun hanya bisa meminta maaf kepada Glass lalu kemudian pergi. Setelah mereka berangkat untuk pulang ke pemukiman, di tengah perjalanan John mengakui bahwa dia berbohong. Jim sempat menodongkan senapan ke arah John, namun karena John pernah menyelamatkannya 2 kali, Jim pun tidak bisa berbuat apa-apa. Di sisi lain, Glass terlihat sudah bisa bergerak dan menghampiri mayat anaknya. Tidak ingin larut dalam kesedihan, Glass pun memutuskan untuk bertahan hidup dengan makan bangkai hewan yang ada di sana. Dengan mengesot, Glass menuju ke sungai untuk mengambil minum. Ternyata suku Arikara sudah semakin dekat ke lokasi Glass berada. Dan faktanya, suku Arikara ini tidak mengejar Glass ataupun rombongan Kapten Andrew. Tetapi mereka mencari putri kepala suku mereka yang diculik oleh para pemburu Prancis. Sehingga di antara mereka semua ada terjadi kesalahpahaman yang diakibatkan tidak adanya ponsel atau grup WA saat itu. Karena jika sudah ada, mungkin kesalahpahaman ini tidak akan terjadi, karena mereka bisa DM-an atau membuat instastory tentang hilangnya putri kepala suku. Hehehe, sat. Ketika John dan Jim bertemu Kapten Andrew di pemukiman, John memberitahu bahwa Glass telah meninggal dan Hawk hilang. Kapten Andrew pun memberikan John imbalan yang dijanjikan. Di sisi lain, Glass mulai melakukan perjalanan yang sulit melalui padang belantara. Dia melakukan operasi sendiri dan menghindari suku Arikara yang mencari putri kepala suku yang diculik. Di tengah perjalanan, tak diduga Glass bertemu dengan seorang suku pedalaman yang sedang duduk di depan perapian sambil memakan daging bison mentah-mentah. Glass pun merangkak dan mendekatinya. Kemudian orang tersebut memberinya daging bison yang tentu saja masih sangat rare. Glass pun dengan lahap memakannya. Glass dan orang tersebut makan, minum, dan melakukan perjalanan bersama. Orang yang baik hati itu pun dengan sukarela mengobati tubuh Glass yang sudah mulai membusuk dengan mengungkep dirinya dengan ranting-ranting pohon untuk kemudian dihangatkan agar lukanya cepat kering dan segera pulih. Saat sadar dan cukup pulih, Glass mencari orang tersebut, dan betapa kagetnya Glass saat melihat orang tersebut sudah tergantung di atas pohon. Dan faktanya dia digantung oleh para pemburu Prancis yang menculik putri kepala suku Arikara. Dengan lukanya yang sudah cukup pulih, Glass pun menyusup ke perkemahan mereka dan melihat pemimpin pemburu Prancis tersebut sedang melakukan pengencrotan paksa kepada putri kepala suku Arikara. Diam-diam Glass menodongkan pistol ke kepala pemimpin pemburu itu dan menyuruh si putri kepala suku untuk mengambil pisau, dan terserah mau diapakan si kampret itu. Si putri kepala suku sempat mengatakan bahwa dia akan memotong titiknya. Glass sendiri mengambil salah satu kuda dan pergi dari sana. Botol peninggalan Jim pun tidak sengaja terjatuh. Terjadi kejar-kejaran di antara mereka, namun Glass yang memakai nos dengan cepat bisa kabur. Tapi sialnya, dia terjatuh ke jurang dan mendarat di atas pohon, kemudian jatuh ke permukaan tanah. Glass yang selamat pun mencoba bertahan dari dinginnya suhu dengan membelah perut kuda yang sudah almarhum, mengeluarkan organ di dalamnya, lalu masuk ke dalam perutnya dan menghangatkan diri di sana.
Di sisi lain, seorang pemburu Prancis yang selamat terhuyung-huyung ke pemukiman Kapten Andrew membawa sebuah botol minum. Jim yang melihatnya akhirnya mengenali bahwa itu miliknya. Percaya bahwa botol itu dicuri, Kapten Andrew mengatur pencarian Glass ke tengah hutan. John yang menyadari bahwa Glass masih hidup, mengosongkan berangkas Kapten Andrew dan melarikan diri. Setelah melakukan pencarian, akhirnya rombongan Kapten Andrew menemukan Glass yang kelelahan dan segera membawanya ke pemukiman. Kapten Andrew yang marah memerintahkan untuk memenjarakan Jim, tetapi Glass menyatakan bahwa Jim memang ditipu oleh John dan John membunuh Hawk. Glass dan Kapten Andrew pun berangkat mengejar John. Setelah keduanya berpisah, John berhasil menyergap dan membunuh Kapten Andrew. John kemudian ditipu oleh Glass dengan memasang tubuh Kapten Andrew seolah Glass yang membawa kuda. Kemudian John menembak tubuh Andrew dan tertipu. Glass kemudian menembak lengan John. Dia mengejar John sampai ke tepi sungai, di mana mereka melakukan pertarungan brutal di sana. Mulanya Glass akan membunuh John, tetapi dia melihat rombongan suku Arikara di hilir. Dia ingat perkataan orang suku pedalaman yang dia temui, bahwa balas dendam tidak akan membuat hidupmu tenang dan tidak akan membuat hutangmu cepat lunas. Kemudian Glass mendorong John ke aliran sungai ke hilir hingga ditangkap oleh suku Arikara. Kepala suku Arikara pun menangkap John, membunuh dan menguliti kepalanya. Setelah itu, kepala suku dan rombongannya melewati Glass begitu saja karena telah menyelamatkan putrinya dari kejahatan para pemburu Prancis. Kemudian Glass pun berjalan ke arah pegunungan dan menemukan roh istrinya berada di sana. Kemudian dalam pikirannya sempat terlintas bahwa masih enakan syuting film Titanic daripada film ini. Capek bro. Tamat ending yang sangat membekukan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah: pertama, jangan kalian saling membenci satu sama lain, karena sejatinya kita semua itu sama di mata Allah. Dan yang kedua, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah untuk membunuhnya, kecuali dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan. Quran Surat Al-Isra ayat 33. Saya mewakili pihak yang bertugas undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dadah.